Qala musannifu rahimahullah ta'ala fa'iyyamuhu wa nas'alul hibah kitabu adabul ulfah wal ukhuwah was-suhbah. Pagi hari ini kita mencoba menyempurnakan akhlak kita yang kita ngaji tentang adab etika berkasih sayang dan bersaudara. Tentunya yang dimaksud dengan berkasih sayang, lemah lembut sesama saudara, yang diutamakan adalah saudara seagama. Ya, saudara seagama. Kenapa? Kata Rasul ini sebagai peringatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yadkhulun nasul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Aktsaru ma yadkhulun nasul jannata, orang yang ternyata yang banyak menjadi atau akan menjadi penghuni surga itu adalah orang yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan punya akhlak yang baik. Jadi yang bakal menjadi penghuni surga menurut hadis ini dua. Kalau yang sebelumnya apa? Kalau sebelumnya yang bisa masuk melalui pintu surga lewat mana saja? Apa? Satu, jangan sholat 5 waktu full, terus puasa Ramadan 1 bulan, terus taat pada suami, taat pada pasangan, terus menjaga kehormatan. Alhamdulillah, ingat udah kalau pasangan surga. Oh ada catatannya. Ya yang penting diamalkan ya. Yang penting diamalkan dan ingat 4 itu. Ternyata kalau kita cermati 4 hal itu, kalau kita bungkus dengan bungkus besar, itu adalah husnul khuluqi, akhlak ya baik. Kan kalau kita punya penjelasan akhlak itu kan ada 3 akhlak itu. Akhlak yang tertinggi, akhlak kepada Allah. Lalu akhlak yang kedua, akhlak kepada sesama makhluk. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungannya. Tetap, jadi kalau misalkan kita sebut akhlak kepada Allah, kita beribadah itu bagian dari akhlak kepada Allah. Jadi kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya menjalankan perintah-perintah dasar yang kita pahami seperti sholat, maka kita sama saja dengan orang yang tidak berakhlak. Kan dia orang meninggalkan sholat seenaknya, atau sholatnya masih blang-blong, itu berarti dia kurang bukan tidak berakhlak ya, kalau masih sholat. Kalau masih sholat berarti masih berakhlak tapi kurang berakhlak. Orang disebut berakhlak kepada Allah secara sempurna, salah satu cirinya adalah sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Ya, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Itu intinya akhlak kepada Allah. Selesai tidak? Sholat 5 waktu aman? Aman? Bu, aman? Atau masih sering tinggalkan? aman Pak, aman ya, aman. Punya aman aja. Insya Allah kalau belum aman juga nanti aman. Pokoknya sholat 5 waktu aman. Karena itu tolak ukur akhlak Allah. Nah, yang kedua, persyaratan agar kita disebut sebagai orang yang husnul khuluqi, orang yang punya akhlak baik. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama
manusia. Manusia siapa? Teman. Yang paling dekat keluarga. Agak jauh lagi ke tetangga. Lebih jauh lagi masyarakat. Lebih jauh lagi ya pokoknya muslim pada umumnya. Kan gitu ya. Jadi akhlaknya agak berat. Kalau akhlak pada Allah gampang. Sholat, zikir cukup. Asal sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong, cukup. Puasa Ramadan, laksanakan cukup. Nah, yang jadi masalah dan banyak di antara kita yang tidak lulus di ujian akhlak ini adalah ketika akhlaknya sesama manusia. Ini yang banyak ada lulusnya. Akhlak Allah beres, sesama manusia nanti dulu. Nah, kan aja. Karena orang yang salah satu misalnya akhlak kepada sesama manusia, salah satu yang bisa kita tunjukkan adalah kita harus mampu menunjukkan sikap lemah lembut. Lemah lembut itu dianggap sebagai buahnya dari akhlak yang baik. Berarti kalau orang tidak bisa berlemah lembut terhadap sesama, terhadap saudaranya, berarti dia tidak berakhlak. Kan gitu ya? Kan hukumnya begitu. Punya akhlak baik, itu punya anak, punya buah. Iya, bentuknya adalah lemah lembut pada sesama. Tidak mungkin orang itu akan berbuat baik selamanya kalau niatnya jangka pendek. Misalkan niatnya biar dikasih oleh-oleh, atau niatnya mau dikirimi apa namanya itu, orang kalau misalkan tetangga masak hajatan berlebih dikasih. Gak mungkin orang kalau itu lemah lembutnya ditunjukkan itu kok pura-pura, gak mungkin bertahan lama. Betul? Palsu. Ya kan? Palsu namanya. Namanya lemah lembut palsu. Kepalsuan dalam pergaulan. Kan ya? Palsu. Mentang-mentang besok mau hajatan kita baik-baikin. Kan begitu lah. Biar dikasih, nanti kalau ada itu dikirimi. Kan begitu, kan mungkin kan nanti habis hajatan kembali lagi kasih. Kan begitu kan. Dari baiknya ketika ada maunya. Maka kemudian sekali lagi, sifat lemah lembut, bersikap baik itu adalah buah dari akhlak yang terbangun dalam waktu lama. Nah, kalau sudah terbiasa aman. Misalkan nih, yang paling gampang nanti ketika berhubungan dengan Allah, karena kita terbiasa bertutur kata yang baik-baik, kan dia bukan pura-pura. Lalu itu dibawa dalam kebiasaan sehari-hari, maka kata-kata yang keluar akan baik. Bahkan ketika nazak sakaratul maut, yang keluar juga akan baik. Contoh orang yang kalau yang suka kagetan itu namanya kaget, latahan apa? Latah. Orang latah itu ada di sini latah. Kalau orang yang latah, yang ketika kaget yang disebut adalah kebiasaannya adalah baik-baik, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, masya Allah, astagfirullah. Makanya yang penting masukkan dalam memori kita itu kata-kata yang baik. Khawatirnya
itu, malaikatnya itu nanti seneng sama orang yang latah dimainin, tarik kembali, tarik. Kalau copot. Kan malaikat dimainin jadinya, wah ini lucu, copot. Kan begitu. Sakit. Padahal sakit, copot. Itu masih mending ya, masih mending. Saya pernah ketemu di mana ya, di kaget sendoknya jatuh, terus ketemu piring kontrak, ketemu ibu lah, itu keluar itu barang-barang itu. Ya Allah, kan nanti waktunya malaikat pengen malu-maluin kita, tarik, kan orang tua kalau mau mati kan tarik, kembali. Nah yang keluar itu, kalau misalkan copot, copot kembali. Kalau yang keluar itu wiridnya jadi itu kan gak enak ya. Maka lagi-lagi akhlak itu menjadi baik bukan apa? Bukan dibentuk dalam waktu yang singkat, tapi ia melalui kebiasaan. Makanya yang paling penting itu ketika mati itu, kenapa? An-nasu yamutuna lima asu. Manusia itu nanti akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan ketika dia hidup. Sekarang dipikir kebiasaannya apa? Nah, makanya kalau bisa, pokoknya kalau yang bisa paling gampang itu dikirnya sholawat ya, dikir sholawat yang paling benar apa? Allahumma sholli ala boleh, sholawat Muhammad boleh. Yang paling pendek dikirnya itu astagfirullah, atau dengan dikir-dikir astagfirullah. Biar apa? Biar kalau misalkan kita punya memori yang tadi copot-copot tadi biar tergantikan. Sehingga pas mati, pas nazak, ketika dicabut itu kan serba melahirkan cabutan itu. Orang yang biasa zikir aja bisa keluar yang lain, apalagi yang biasa zikir. Digeser itu pikiran, memori yang tadi copot-copot dan sejenisnya dengan zikir. Karena an-nasu yamutuna lima asu. Manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan selama hidup. Jika pas zikir kan enak gitu. Allah, minimal ya Allah. Pokoknya itu biar terbiasa begitu. Jadi kebiasaan ini harus kita bangun. Sehingga melekat, menyatu pada diri kita. Kok ketika kondisi tidak sadar pun yang keluar adalah kebaikan, kata-kata yang baik, kalimat thayyibah. Mana ada orang yang ketika mati sadar? Karena saat itu saking sakitnya ketika sakratul maut, maka orang itu gak sadar. Orang baru tidak merasakan sakitnya sakratul maut itu ketika diingat tentang kebahagiaan. Bayangannya itu orang sakit itu dikatakan seperti kulitnya disayat-sayat pakai silet, disayat-sayat kayak PKI itu ya. Tapi rasa sakitnya itu 7 kali lipat. Kita disayat rasanya sakit apa? Tapi itu 7 kali lipat. 7 kali lipat rasa sakitnya. Kayak apa sih, nggak bisa bayangin. Sakit kan berarti kalau sakit disayat-sayat baru fisiknya, tapi 7 kali lipat itu sudah sampai ruhnya pun merasakan kalau disayat-sayat. Hanya saat itu orang yang bahagia adalah orang yang sudah membayangkan dengan amal kebajikannya, dia membayangkan surga. Maka dia tidak konsentrasi dengan sakitnya, tapi konsentrasi pada surganya. Kayak seorang ibu yang melahirkan anak, kalau bayanginya adalah ketika bayi baru keluar dari perut, itu sakitnya luar biasa. Tapi bayanginya nanti kok bayi keluar sehat, lucu, itu yang kemudian
sedikit melupakan rasa sakit. Nah, lagi-lagi ini harus dibiasakan. Kita harus ingat, inna aktsara ma yadkhul jannah, orang yang paling banyak akan masuk surga apa? Taqwallahi wa husnul khuluqi, orang yang bertakwa kepada Allah dan punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, sekarang akhlak baik itu apa, kan ya? Salah satu yang ditunjukkan di dalam penjelasan ini adalah akhlak yang baik itu salah satunya adalah bagaimana dia terhadap muslim atau saudara muslim yang lainnya, ya'lafuna wa yu'lafuna, menunjukkan sifat lemah lembut. Begitu juga berbalik, yang lain juga menunjukkan sikap lemah lembut. Karena orang yang misalkan kalau tadi pagi itu saya ngaji tentang apa? Orang yang merendahkan saudara muslim yang lainnya, merendahkan, kita meninggikan diri, lalu kemudian kita merendahkan saudara muslim yang lainnya, itu juga termasuk su'ul khulqi, akhlak yang tercela, yang itu akan menjadikan Allah murka, mamkut, Allah murka kepada kita karena kita meninggikan, merasa tinggi diri kita, lalu melihat orang lain rendah. Itu kan akhlak juga kan? Bahasa kita sombong. Tapi kalau sombong kan udah kelihatan nih, menantang itu. Ini baru meninggikan dikit, meninggikan diri, merasa pintar. Kamu mah, apa-apanya. Itu baru begitu. Belum sombong-sombong amat sih. Itu sudah mendapatkan murka Allah. Belum sombong Pak, Belagu, boleh belagu. Itu sudah dibendung, dimurkai Allah. Merasa pintar, baru ngaji Fatihah jadi guru ya. Baru tahu hadis satu, qulil haq walau kana murad, langsung ceramah kemana-mana. Oh, nanti kalau mic-nya nggak dikasih ke saya, marah saya. Itu merasa pintar padahal belum pintar. Itu dibendung oleh Allah. Apa dimurkai Allah? Dapat murka Allah. Hati-hati. Jadi nanti kalau misalkan kita udah merasa pintar juga, jangan kita merasa rajin ngaji, lalu kemudian merasa pintar, lalu berhak megamik untuk ceramah, dan begitu ya. Jangan begitu, bahaya. Bahaya. Nanti dimurkai oleh Allah. Merasa pintar. Banyak kita nggak sadar. Ini bagian akhlak. Baru paling pintar bisa memimpin tahlil, misalkan ada tahlil, mimpinnya, wah bisa sampai yang lain, harus saya. Baru pintar baca ilhadrati, bla bla bla, terus pokoknya saya sudah. Pokoknya itu harus merasa layak, lalu merasa harus diberikan kewenangan untuk memimpin. Itu bahaya, bisa menggerus pahala kita. Kita punya pahala ngaji lama-lama, kalau ini enggak bisa kita netralisir, bahaya. Ini bagian dari strategi setan ketika dia mau menggugurkan atau mencari pengikutnya. Ingat, setan itu makhluk yang unik dan pintar lagi cerdas.
dan tidak punya nafsu untuk lelah menggoda. Pintar-pintar setan. Hah? Bukan yang pintar kemudian temannya setan. Jadi dia katakan setan itu, iblis ketika diusir ke luar surga bersama dengan Nabi Adam, apa yang dikatakan setan atau iblis itu? Ya Allah, kan anak Adam itu sama Hawa nanti akan punya anak terus, maka aku minta kepada ya Allah, ketika nanti setiap kali lahir dari perut Hawa atau anak cucu Adam, maka saat itu juga harus lahir satu setan untuknya. Ya kita itu udah profesional, ini yang goda itu satu orang, satu setan, ditemani sejak lahir. Karena setan itu nggak mati, sementara kita mati, banyak setan yang nganggur. Banyak sekali setan yang nganggur. Karena nganggur itu saling membantu akhirnya. Saling membantu. Pokoknya targetnya apa? Cari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Maka caranya gimana? Maka kata Allah difirmankan la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min sama'ilihim wa min yaminihim. Jadi aku akan mendatangi mereka dari depannya. Kalau nggak bisa, dari belakangnya. Kalau nggak bisa, dari sebelah kanannya. Kalau bisa lagi, dari sebelah kirinya. Kalau bisa lagi, dari atasnya. Pokoknya terus begitu. Kan gitu ya? Maka kemudian kita itu sudah jadi orang yang istimewa. Nih ibu-ibu sudah jadi orang istimewa. Amin. Coba hari Sabtu, Minggu itu hari yang sibuk, ada undangan, ada yang milih liburan, ada yang milih jalan-jalan, kan itu ya? Ada yang milih malam Senenan, malam Mingguan, kok ngaji? Coba siapa ya dari satu kampung ini yang jumlah warganya ada sekitar 300, yang orang dewasanya sekitar 400, ini terseleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Bagaimana kita tidak jadi istimewa? Ya kan? Terseleksi dari 400 orang yang lulus 15. Kan itu kan? Tapi setan tidak pernah lelah. Tetap di samping-samping. Tetap di sini setannya itu ada yang di belakang, ada yang di atas, ada yang di samping. Yang di samping itu dia tengok kanan, ngobrol. Ada yang di atas, nunduk, tidur. Kan gitu kan? Karena itu setan tidak pernah punya masalah dimanapun, sampai ketika kita berada di majelis yang suci seperti ini. Ya, kenapa? Dalam rangka cari teman. Meskipun ya, misalkan nih ngaji kan tetap berpahala ya, berpahala. Tapi kan kalau ngantuk nggak tahu mestinya apa. Ngaji apa ya? Pokoknya ngaji. Tidur orang ketawa juga ketawa. Kenapa ketawa? Pokoknya ketawa aja dah. Kan gitu kan? Nggak tahu yang di ngaji apa, tapi tetap dapat pahala. Cuman untuk menjadi yang berakhlak tidak sempurna karena nggak tahu cara kita berakhlak. Kurang nilainya. Sama masih dapat pahala juga, dapat pahala apa tadi? 1000 sholat, pahala sholat 1000 rakaat. Apalagi terus haji jalan tol menuju surga. Apalagi diampuni dosanya kan. Tetap itu dapat, tapi tidak tahu beda dengan yang melek, mendengarkan dan memperhatikan serta mengamalkan. Itulah setan. Kita
kita tahu nih hari ini rumusnya untuk menjadi penghuni surga ya'lafuna wa yu'lafun, saling berlemah lembut terhadap sesama. Al-mu'minu al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslimnya. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dun, seperti bangunan yang saling menyangga. Itu diumumkan apa? Karena muslim atau mukmin satu dengan yang lainnya itu saudara, saling menyangga. Kalau satu luka, maka itu menjadi bangunan itu tidak kokoh. Kalau nyangga lepas, mesti goyang. Atau diumpamakan lagi seperti badan ketika jempolnya yang sakit kesandung, mulutnya langsung berucap aduh, refleks. Artinya kalau kita punya saudara muslim yang lain yang tersakiti di tempat lain, kita sudah merasa sakit. Itu ukuran yang paling clear, gampang ukurnya betapa baiknya orang itu terhadap saudara muslimnya. Ya kalau nggak bisa yang jauh-jauh, yang dekat dulu. Jangan kemudian sukanya pada yang jauh-jauh, yang dekat tidak suka, kan gitu ya. Orang sama tetangganya gibah melulu, kan begitu. Tapi sama saudara yang lain, yang jauh-jauh mesra kita. Dan kita dahulukan yang dekat dulu, ya. Yang dekat dulu saling sayang menyayangi. Kenapa? Nah, ini saya sampaikan. Ini ada pertanyaan, ya. Sahabat Fudail ditanya. Ini pakai bahasa Indonesia saja. Bagaimana kamu kok bisa tinggal ke Jannatul Firdaus dan bisa bertemu dengan Allah? Bahkan punya tinggal bersama para nabi, para orang-orang soleh, para syuhada dan orang soleh. Bi'ayyi amalin amaltahu, dengan amal apa kamu bisa tinggal di surga Jannatul Firdaus, bertemu tinggal dengan satu tingkat dengan kanjeng Nabi, lalu kemudian dengan para siddiqin, para syuhada dan para soleh. Apa jawabnya? Nadrul rajuli illa wajhin ahihi alal mawaddati warahmah, melihat wajah saudaranya yang lain dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Kan gitu ya. Jadi namanya, ini riwayat dari Fudail. Jadi dia tanya begini, qala turidu an taskunal firdaus, aturidu, apakah kamu ingin tinggal di surga Firdaus? Surga Firdaus itu surga yang tertinggi levelnya, ya. Lalu kemudian watajauh rahman, lalu kamu akan dekat dengan Allah di rumahnya, ma'an nabiin, bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada sholihin. Bi ayyi amalin amaltahu, dengan amal apa kamu kok bisa begitu? Dengan sahwat apa yang bisa tinggalkan? Malah apa yang harus saya pendam? Kasih sayang apa yang harus saya sambungkan? Jawabnya apa? Hanya nadzur rajuli illa wajhi ahihi ala mawaddati warahmah, memandang saudara yang lainnya itu dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Lihat ya, mulai jangan lihat
Kalau yang dilebutin julik gimana tuh Pak? Ya biarin. Yakin. Maksudnya apa? Maksudnya salah satunya misalkan seringlah tebar senyum. Karena ya, pokoknya mau bersenyum, pokoknya bahagia. Itu saja sudah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan sudah jadi ibadah. Orang nggak punya beras, lihat mukanya orang langsung kenyang, nah gitu. Orang lihat mukanya langsung sakit perut, bahaya. Bisa gitu. Kan gitu ya, jangan sampai lihat muka orang langsung pengen ke kamar mandi. Jangan begitu. Ya, pokoknya begitu. Jadi intinya menebar kasih sayang, kelembutan. Jangan tunjukkan kalau punya masalah, tapi tunjukkan kalau punya kebahagiaan. Kita seringnya banyak berbagi masalah daripada berbagi kebahagiaan. Kalau lagi banyak ditagih utang, baru cerita, wah saya punya utang sana, utang sini, maksudnya bertolong kan? Tapi kalau lagi bahagia, punya duit atau punya diem aja, nggak pernah cerita, takut diutangi, kan begitu. Jadi itu yang paling penting. Berbuat, punya sikap baik, sikap lemah lembut, sayang, saling menyayangi pada muslim yang lainnya. Saya kira jawabannya sudah tahu masing-masing seperti apa ya. Makanya kenapa ketika Allah itu atau Rasul murka kalau kita jubah sampai kemudian nanti diambilin kan itu pahalanya. Karena itu menyakiti saudara muslim yang lainnya itu sama dengan menyakiti Kanjeng Nabi. Bayangin Rasul itu ketika meninggal ketika nazak sakaratul maut, karena keutamaan Rasul kan beliau itu kan walaupun juga sakit juga ketika meninggal, tapi yang disebut apa? Umatku, umatku, umatku. Jangan sampai ketika meninggal rasanya sakit seperti ini. Yang disayang kok juga disakiti oleh umat yang lain, maka Rasul sakit hati. Kan gitu. Rasul saking sayang sama kita. Makanya ketika kemudian apa tadi ketika ditanya, mat, Allah bilang mat, atau ya Rasul kalau bahasa kan namanya Allah kan Tuhan, sama Nabi Muhammad kan ya apa namanya itu ya umatnya mat. Karena di dalam bahasa orang tua katanya mat, wes udah kamu mau apa minta saja sama saya. Kata Allah begitu, mat, kalau kamu punya keinginan minta sama saya, pasti akan aku kabulkan. Is'al madza turid ya Muhammad, is'alni madza turid ya Muhammad. Mintalah kepadaku wahai Muhammad. Apa kata Rasul? Apa kata Muhammad? Jadi la tadkhul ahadan min ummati an-nar. Jangan sampai engkau masukkan satupun umatku masuk ke dalam neraka. Jangan sampai satupun umatku dimasukkan ke neraka. Jadi saking kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semua itu, sampai kita itu sudah dipesan agar tidak masuk neraka. Saking sayangnya. Makanya Rasul itu sakit hati kalau ada sesama muslim saling berantem, saling perang, saling membunuh, saling menyakiti. Bahkan ketika ghibah pun, ngomong kejelekannya pun, itu Rasul sakit hati. Maka titip nanti pada malaikat orang yang sering menghibahi. Apa itu menghibahi? Kan yang paling menyakiti, yang paling kecil ya. Kalau bunuh, mukul itu kan jelas itu. Kalau ghibah kan kelihatan.
sampai kemudian pesan pada malaikat nanti ketika yaumul hisab yang menghibahi itu apa namanya, diambil pahalanya, kalau habis dosanya yang dihibahi berikan kepada yang menghibahi. Kan begitu. Saking jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah menyakiti saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Clear ya? Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Nanya boleh Pak? Boleh, yuk. Pak, kita kan umat Nabi ini kita nih ya, Nabi Muhammad kan. Itu sesuai yang Bapak bilang tadi itu semua umat Nabi Muhammad tuh masuk surga. Masuk surga ya. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang sebelumnya Pak, umatnya Pak? Iya, itulah kita kenapa harus bersyukur dapat status sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Harus bersyukur. Makanya kenapa kita harus sering banyak-banyak sholawat. Karena sebagai bukti syukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena ada cerita nanti ketika itu di akhirat tuh gini, orang itu berbondong-bondong ke Nabi Adam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami ini hidup di akhirat enggak kuat. Aku minta syafaatmu ya Nabi Allah, berilah keringanan agar kita mampu menghadapi tantangan dan siksaan sama di akhirat. Apa kata Nabi Adam? Aku nggak bisa. Coba minta ke Nabi Nuh, lari ke Nabi Nuh, meminta anak saya sumpah. Aku nggak bisa. Itu ada Nabiul Azmi juga ke Nabi Lut. Sama orang itu menelusuri para nabi menghadap minta syafaat ke Nabi Ibrahim yang bapaknya Anbiya, para nabi, juga Nabi Ibrahim give up. Aku nggak bisa. Coba ke cucuku, nanti ditunjukkan pada akhirnya ke cucunya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Ditanya, karena yang punya hak memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Di setelah nanti kemudian para umat itu menghadap sowan kanjeng Nabi minta syafaat. Tentunya kalau Nabi Muhammad akan memberikan syafaat pertama kali kepada umatnya, kan gitu ya? Karena umatnya lah yang belajar dari ilmu atau ajaran yang diajarkannya, kan gitu ya? Kita kan belajar sholat dari siapa? Nabi Muhammad, karena sholatnya umat sebelum kanjeng Nabi beda. Kalau kita sholatnya pakai Allah sampai salam, itu ikuti gaya Nabi Muhammad. Yang sebelumnya macam-macam. Ada yang sholatnya cukup berdoa, itu dengan sholat. Ada yang cukup dengan merenung dan seterusnya. Tapi kita sholatnya mengikuti ajaran. Kita berakhlaknya mengikuti akhlaknya Nabi. Maka tentunya umat Rasulullah akan mendapatkan prioritas syafaat pertama kali. Tapi ingat, syafaat yang paling jelas syafaat orang yang banyak membaca sholawat. Inna aktsarahum alayya fil jannah aktsarahum as-sholatu alayya. Sesungguhnya orang yang paling banyak nanti mendiami surga, baik surga level 1 sampai level 7, itu yang paling banyak adalah aktsaruhum sholatan alayya, orang yang paling banyak membaca